Halo semuanya, kembali lagi di channel gua di Mekanik Audio 93. Di video kali ini gua bakalan review 3 head unit Android. Yang pertama yaitu tip DHD yang ukurannya 10 in titik 1. Yang kedua skeleton, dan yang ketiga DHD yang 9 in. Untuk skeleton juga 9 in. Tiga-tiganya ini adalah tip head unit Android tanpa DVD ya. Untuk DHD yaitu dengan tipe 7001 yang mempunyai ukuran layar 10 in, dan yang skeleton 8189 yaitu mempunyai ukuran 9 in. Dia juga ada yang 10 inch-nya. Untuk DHD sama seperti yang 10 in, tipenya 7001, namun mempunyai dua tipe yaitu 9 in dan 10 in. Oke, kita langsung aja ke reviewnya satu-satu. Di sini untuk Androidnya 9 in full touch panel, Android 8.1 quad core, high speed 1,2 CPU GHz ya. Untuk RAM-nya yaitu 1 GB dan internalnya 1 GB, udah Bluetooth, FM radio, GPS, mirroring, WiFi, rear camera input, steering wheel control, 4 RCA output, dan 2 input untuk video input. Dan selanjutnya kita buka untuk kelengkapan head unit ini. Kita keluarin dulu. Oke, yang pertama di sini ada kabel instalasi untuk input strum dan output strumnya, untuk speaker dan untuk input kamera mundurnya, signalnya ya. Di sini ada input untuk kamera mundur, satu colokan USB, dan yang kedua di sini ada colokan untuk input dan output RCA. Yang pertama di sini ada kabel untuk input, untuk inputnya aux in. Di sini ada kabel GPS untuk video outputnya. Di sini juga ada video ini, untuk yang putih dan merah ini adalah untuk audio output, yaitu untuk penambahan power atau amplifier ya. Ini untuk video in 1 dan video in 2. Dan selanjutnya di sini ada antena GPS, kartu garansi, yaitu head unit ini mempunyai garansi 1 tahun, dan instruction yaitu manual booknya ya. Jadi sebelum kalian menggunakan atau tidak mengerti, kalian bisa membaca instruction atau manual booknya. Dan selanjutnya ini adalah head unit 9 in DHD 7001. Dan yang terakhir di sini terdapat bracketnya juga. Dan ada 4 baut. Di sini kita lihat untuk layar depannya. Head unit ini mempunyai layar yang agak sedikit ini ya, tidak kotak persegi, tapi lebih kecil ke bawahnya. Dan tombol-tombolnya hanya sebelah kiri, tidak terdapat DVD. Untuk bagian belakang, untuk sebelah kiri di sini terdapat kabel instalasinya. Di sini yang kedua untuk input kamera mundur, RCA kamera mundurnya, dan kabel colokan USB. Dan ini adalah untuk kabel output dan input video dan audionya. Ini adalah untuk colokan GPS dan antena radio. Jadi untuk belakangnya sama seperti yang pernah saya review pada head unit DHD sebelumnya. Tidak ada perubahan
untuk bagian belakangnya. Dan selanjutnya yaitu head unit skeleton, yaitu dia udah mirror link juga, mempunyai layar 9 in. Untuk operation sistemnya yaitu Android 9.1.0, CPU dan frekuensinya quad core, RAM DDR nya 3, dan flash disk memory built-in 16/32, yaitu ada yang 16 GB dan 32 GB. Standar fiturnya yaitu built WiFi, GPS, navigasi, FM radio, multimedia, dan mirror link. Dan untuk layar ada dua varian, yaitu untuk 9 in dan 10 in. Untuk screennya kapasitif multi touch screen resolution yaitu 1024 dan titik 800. Udah full HD ya. Untuk WiFi kecepatannya 802.b. Oke, selanjutnya kita cek untuk kelengkapannya pada head unit skeleton ini. Kabel instalasi sama seperti itu, kabel USB. Yang skeleton ini mempunyai kabel USB nya 2 ya. Kabel input kamera mundur, kabel input dan output audio dan video. Kabel subwoofer khusus ya, kabel subwoofernya aja udah khusus. Kalau yang skeleton, kalau yang DHD belum ada yang khususnya. Jadi untuk settingan audionya bisa khusus. Audio outputnya ada 2, R dan L nya untuk penambahan amplifier, CBS in untuk video input, dan kabel aux in L dan R nya. Dan selanjutnya di sini ada kabel antena GPS untuk antena GPS nya, dan 4 biji baut untuk bracketnya, untuk dudukan bracketnya. Selanjutnya di sini ada tidak terdapat manual book ya, hanya sebuah diagram untuk instalasinya, untuk keterangannya. Dan di sini terdapat buku garansi. Dia mempunyai garansi 1 tahun. Untuk bagian layar sama seperti head unit yang DHD 9 in. Tidak ada perbedaan untuk posisinya, untuk tombol-tombolnya juga, dan untuk bagian belakangnya hanya berbeda posisinya saja untuk soket instalasinya dan untuk soket input strumnya. Yang membedakan hanya colokan antena radio dan colokan antena GPS, berada di atas dan di bawah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke head unit DHD tipe 7001 yang 10 in. Untuk spesifikasinya kalian bisa lihat sendiri. Untuk bagian layar 10.1 in full touchscreen ya. Untuk Androidnya Android 8.1 quad core, high speednya 1,2 GHz CPU. Untuk HD, untuk layarnya full HD ya, udah ini. Untuk internal memori dan RAM-nya yaitu 1/16 GB. Kelengkapannya Bluetooth with FM radio, GPS, no map ya. No map itu tanpa map offline, mirror link, WiFi. Selanjutnya untuk kelengkapannya di sini terdapat bracket dan baut 4 biji. Dan selanjutnya untuk bracket-bracketnya, untuk kabel instalasi dan kabel input output audionya sama seperti head unit yang 9 in DHD 7001. Jadi tidak ada perbedaan untuk kabel-kabelnya. Untuk kelengkapannya juga sama. Yang membedakan hanya layar yaitu 9 in dan 10 in. Kartu garansi dan manual booknya juga sama.
Oke, selanjutnya kita tes layarnya. Sama juga, tidak ada perbedaan ya, cuman membedakan layarnya lebih lebar. Untuk colokan belakangnya, untuk soket-soketnya juga tidak ada perbedaan dengan head unit DHD yang 9 in. Sama persis, tidak ada perbedaan. Oke, selanjutnya kita tes penghidupannya. Untuk pertama dihidupkan, dia seperti ini. Tampilannya lebih ini ya, bagus ya. Jadi untuk tampilan awalnya seperti ini. Ini sama seperti yang saya review sebelumnya. Untuk maps, untuk ininya juga ini. Jadi untuk maps kita harus login dulu menggunakan akun email kita. Untuk musik Bluetooth sama seperti head unit yang pernah saya review. Untuk kelengkapannya ini sama seperti Android yang kita gunakan, yaitu handphone ya. Dan ada satu yang berbeda, yaitu di sini terdapat untuk mirror linknya kita menggunakan tanpa menggunakan kabel. Jadi untuk media-medianya di sini kita menggunakan kabel USB ya. Untuk USB, colokan USB. Untuk lebih jelasnya, saya sudah mereview head unit ini. Kalian bisa cek di link di deskripsi video. Untuk bagian-bagian video list dan semuanya juga sama seperti yang sudah saya review head unit ini sebelumnya. Dan yang terakhir di sini untuk mirror linknya. Jadi di sini ada dua tipe ya, yaitu menggunakan kabel data atau kabel colokan charger kita, dan menggunakan hotspot atau wifi yang sama. Tapi sebelum kita mengkonekinnya, kita harus mengaktifkan USB debugging dulu. Dan sebelum kita mengkonekkannya, kita harus mendownload file untuk auto connect-nya. Kalian bisa download di barcode yang sudah tersedia di head unit ini. Jadi kita barcode dulu, kemudian akan dikasih link untuk kita download. Dan setelah kita download, baru kita bisa connect otomatis dengan head unit ini. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin membeli head unit double din Android yang lebar 9 in dan 10 in. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua. Bye.